Sekarang kita melanjutkan pembahasan jurnal penyesuaian. Kali ini yang kita bahas berhubungan dengan transaksi asuransi. Asuransi di trial balance ini ada di akun prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka. Di sini disebutkan asuransi dibayar di muka bersaldo debit 600. Kita sudah membahas akun ini di video sebelumnya, di mana prepaid insurance ini muncul karena perusahaan sudah membayar asuransi terlebih dahulu, tapi perusahaan belum menikmati jasa asuransi. Kapan perusahaan menikmati jasa asuransi? Ya ketika perusahaan berhak untuk melakukan klaim asuransi. Contoh, ketika ada kecelakaan kerja atau ada musibah lainnya. Selama itu tidak terjadi, perusahaan tidak menikmati jasa asuransi. Namun jasa asuransi ini akan expired karena waktu. Jadi jika perusahaan membayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun, berarti asuransi itu berlaku untuk 1 tahun. Setelah itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi selama periode asuransi itu, selama waktu berjalan, perusahaan harus sudah mengurangi nilai prepaid insurance, sehingga nanti ketika akhir masa asuransi maka nilai prepaid insurance menjadi 0. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Pada tanggal 4 Oktober, perusahaan bayar $600 untuk asuransi jangka waktu 1 tahun. Asuransi itu mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober. Saya akan ilustrasikan di slide selanjutnya agar kita mudah memahami logika jurnal penyesuaian. Kita mulai dengan tanggal 4 Oktober, perusahaan membayar asuransi senilai $600. Asuransi itu untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal 1 Oktober. Ketika di tanggal 4 Oktober, maka perusahaan buat jurnal prepaid insurance pada kas. Kenapa prepaid insurance? Kita sudah bahas sebelumnya. Karena perusahaan sudah membayar tapi perusahaan belum menikmati jasa asuransi, sehingga perusahaan asuransi punya hutang kepada perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan punya piutang di mana piutang itu masuk ke dalam kelompok aset. Piutang itu di sini disebut asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Kita kembali ke jurnal ini. Prepaid insurance pada kas. Berarti setelah ini perusahaan posting ke buku besar prepaid insurance dan buku besar kas. Kita mulai di buku besar prepaid insurance. Kita posting jumlah 600 debit untuk transaksi tanggal 4 Oktober. Kemudian pasti jurnal tadi kan melibatkan buku besar kas, sehingga kas kredit kita posting ke buku besar kas. Hanya saja saya tidak menulis di sini untuk mempersingkat waktu. Tapi behind the scenes-nya kita paham pasti saldo buku besar kas berubah karena jurnal ini. Oke, kita kembali ke buku besar prepaid insurance yang sekarang bersaldo debit 600. Kemudian kita sekarang di tanggal laporan keuangan yaitu 31 Oktober. Nah, selama satu periode ini terhitung mulai 1 Oktober sampai 31 Oktober. Kan sudah jalan 1 bulan, berarti asuransi itu expired selama 1 bulan. Berarti juga kita akan mengakui beban asuransi atau insurance expense selama 1 bulan itu. Kenapa expense? Ya kembali lagi ke konsep expense itu, bahwa beban asuransi itu pasti memberikan kontribusi untuk menghasilkan pendapatan. Walaupun belum atau tidak terpakai, setidaknya ini bagian perusahaan untuk melakukan manajemen risiko, sehingga perusahaan dapat melindungi aset, melindungi sumber dayanya untuk menghasilkan pendapatan. Jadi ya, ini adalah insurance expense. Kemudian kita membuat jurnal penyusian tanggal 31 Oktober dengan cara mendebit insurance expense sebesar yang dikonsumsi. Berapa nilainya? Ini yang harus kita benar menghitungnya. Mudah, asalkan logika kita jalan. Tadi kan disebutkan $600 itu adalah asuransi untuk 1 tahun. Berarti per bulannya adalah 600 dibagi dengan 12 bulan sehingga per bulan $50. Nah, karena ceritanya di sini adalah perusahaan membuat laporan keuangan setiap bulan dan akhirnya kebetulan jalannya hanya 1 bulan, maka 50 per bulan ini kita kalikan dengan 1 bulan sehingga menjadi total 50. Akhirnya kita menjurnal insurance expense debit sebesar 50. Kemudian sekarang kita pikirkan kreditnya. Pasti kreditnya adalah prepaid insurance karena nilai berkurang sebesar 50. Selanjutnya kita posting jurnal penyusian ke buku besar insurance expense dan prepaid insurance. Akhirnya sekarang insurance expense bersaldo debit $50 dan prepaid insurance kita sekarang bersaldo debit $550.
Jadi inilah jurnal penyusean. Banyak yang bilang bahwa jurnal penyusean itu sulit, tapi sebenarnya tidak jika kita memahami logikanya, dan pasti kita harus sangat memahami materi-materi sebelum jurnal penyusean. Kita hanya perlu memegang beberapa tanggal penting. Jika di sini pertama tanggal pentingnya adalah tanggal laporan keuangan yaitu 31 Oktober. Kemudian tanggal penting lainnya adalah tanggal transaksi yang memunculkan akun itu untuk disesuaikan. Di sini tanggal 4 Oktober. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah tanggal 1 Oktober yang menunjukkan masa mulai asuransi. Apalagi yang penting, jangka waktu asuransinya berapa lama. Untuk apa kita memahami informasi-informasi tersebut? Untuk menentukan berapa yang harus disesuaikan. Jadi tadi kan $600 untuk 1 tahun. Kita butuh mencari berapa beban yang jalan selama 1 bulan, terhitung 1 Oktober sampai 31 Oktober, sehingga kita membagi $600 dengan 12 bulan, ketemu 50 per bulan. Kemudian 50 per bulan itu kita pakai sebagai dasar untuk mengalihkan dengan berapa lama jalannya asuransi. Karena kebetulan contoh di sini adalah laporan keuangan periode 1 bulan. Dan kebetulan mulai 1 Oktober ya jalannya 1 bulan, sehingga 50 kali 1 bulan. Sampai di sini sudah paham kan? Sekarang saya ajak ke contoh soal yang tingkat kemudahannya agak saya kurangi. Tadi kan disebutkan laporan keuangan dibuat sebulan sekali, sehingga tanggal laporan keuangan adalah 31 Oktober. Sekarang bagaimana jika laporan keuangan dibuat untuk periode 1 tahun? Dengan kata lain, laporan keuangan itu tertanggal 31 Desember. Saya ilustrasikan di sini. Kita mulai dari transaksi tanggal 1 Oktober 2000. Anggap saja di sini kita beli asuransi senilai $600 untuk jangka waktu 1 tahun yang dihitung mulai tanggal 1 Oktober. Sehingga jurnal kita prepaid insurance pada kas sebesar $600. Kita posting ke buku besar, sehingga prepaid insurance di sini bersaldo $600 sebelum penyusean. Lalu, laporan keuangan adalah tanggal 31 Desember 2022. Kemudian, asuransi itu berakhir di sini, tanggal 1 Oktober. Jurnal penyusean dibuat setiap akan menyusun laporan keuangan. Berarti, jurnal penyusean dibuat di tanggal 31 Desember 2022. Sudah jalan berapa lama asuransinya? Kita hitung mulai dari 1 Oktober 2022 sampai 31 Desember 2022, berarti jalan 3 bulan. Kemudian kita kalikan 3 bulan itu dengan asuransi per bulannya. Tadi kan kita hitung per bulannya adalah $600 dibagi 12 yang menghasilkan 50 per bulan. Jadi yang menjadi beban sekarang adalah 50 kali 3 bulan menjadi 150. Jadi jurnal penyusunan kita adalah insurance expense pada prepaid insurance sebesar 150. Mudah kan? Jadi yang kita jadikan dasar dalam membuat jurnal penyusunan adalah pasti kapan tanggal laporan keuangannya, kapan tanggal yang menjadi dasar perhitungan. Di cerita ini adalah tanggal 1 Oktober. Kemudian nilainya di sini adalah $600. Untuk berapa lama? Di sini untuk 1 tahun. Jadi jika kita ingin mencari per bulannya, berarti ya tinggal 600 dibagi 12 bulan dulu, ketemu $50, baru kemudian kita kalikan dengan lamanya mulai 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Jadi jika contohnya menyebutkan asuransi itu untuk 2 tahun, ya jangan membagi $600 itu dengan 12, tapi bagilah dengan 24 bulan, sehingga ketemu nilai per bulannya yaitu $25 per bulan. Kemudian kita kalikan $25 per bulan itu dengan jumlah bulan yang terlewati dari 1 Oktober sampai 31 Desember, sehingga $25 dikalikan 3 bulan. Akhirnya kita menjurnal insurance expense pada prepaid insurance sebesar 25 kali 3 bulan yaitu $75. Kemudian kita posting ke buku besar seperti biasa.